'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Indonesia gagal menjadi juara, tapi Indonesia juara di hati kita semua. Karena terlihat jelas para pemain bermain all out. Mereka tidak takut untuk meladeni permainan brutal dari Vietnam. Saya tidak ingin mengatakan keras atau kasar, tapi brutal permainan dari Vietnam. Karena para pemain mereka banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya ke para pemain Indonesia. Ya teman-teman, kalau nonton pertandingan semalam juga bisa melihatlah betapa brutalnya para pemain dari Vietnam. Saya ulangi terus kata brutal. Maka itu Beckham Putra saja tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini kan. Dia harus diganti. Dan memang sebelumnya juga saya telah menjelaskan bahwa kemungkinan Vietnam akan bermain ekstra keras. Dan para pemain kita juga bagusnya tidak selalu terpancing. Tapi seharusnya wasit lebih tegas lagi. Timnas Indonesia harus pertimbangkan keikutsertaan di Piala AFF bila pemain Vietnam tak disangsi. Informasi selanjutnya, Timnas Indonesia memang kalah dari Vietnam di Piala AFF U23. Tapi katanya, dua kali rugikan Timnas Indonesia U23. Wasit Jepang Hiroki Kashihara jadi sasaran supporter skuad Garuda Muda. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. Di informasi yang pertama, Timnas Indonesia diminta untuk mempertimbangkan keikutsertaannya di Piala AFF. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Madura United Ahsanul Kossasi. Apa yang dilontarkan oleh Ahsanul Kossasi tidak terlepas dari laga final Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, final Piala AFF U23 2023 mempertemukan Timnas U23 Indonesia versus Vietnam. Pertandingan tersebut terlaksana di Rayong Stadium, Thailand pada Sabtu 26 Agustus. Pada kesempatan itu, satu pemain Timnas U23 Vietnam terlihat jelas melakukan pelanggaran keras. Pemain yang dimaksud yakni Nguyen Hong Phuc. Pemain bernomor punggung 20 ini tertangkap kamera dengan sengaja menyikut bagian belakang kepala Haikal Al-Hafiz. Dia lalu berharap Nguyen Hong Phuc mendapatkan sanksi akibat perilakunya yang tidak terpuji. Bila sanksi tak dijatuhkan, Ahsanul Kossasi meminta Timnas Indonesia mempertimbangkan keikutsertaannya di Piala AFF. Ya jika pemain ini nggak disanksi oleh AFF, Indonesia harus bersuara dan mempertimbangkan untuk tidak terlibat lagi dalam turnamen AFF. Setelah melanggar, mestinya dia mendatangi Haikal dan menunjukkan respeknya. Sepak bola itu kan adalah respek. Tulis Ahsanul Kossasi dilansir dari bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Tim asuh Han Sinteyong menyerah dari Vietnam lewat babak adu penalti dengan skor 5-6. Dan di informasi bola selanjutnya, tampil apik sepanjang 120 menit. Vietnam berhasil mengunci gelar Piala AFF U23 2023 di babak adu penalti dengan skor 6-5. Mengomentari pertandingan tersebut, Bung Ropan mengatakan kalau pertandingan final Piala AFF U23 itu cukup luar biasa untuk Timnas Indonesia. Meski takluk dari Vietnam, Bung Ropan mengapresiasi kerja keras dari anak asuh Shin Tae-yong itu. Pertandingan yang saya nilai luar biasa khususnya bagi Timnas Indonesia yang bermain imbang 0-0 sepanjang waktu normal 90 menit. Ada juga perpanjangan sampai 120 menit meski memang harus diakhiri dengan adu penalti. Kata Bung Ropan, mampu menyelesaikan 120 menit pertandingan dengan menahan gempuran dari Vietnam yang mendominasi sepanjang laga. Bung Ropan benar-benar mengapresiasi penampilan skuad Garuda Muda. Yang penting kan kita, Timnas Indonesia sudah bermain luar biasa, tampil sangat bagus. Perjuangan dari anak-anak U23 ini patut kita apresiasi, jadi luar biasa walaupun kalah di adu penalti ya. Pasti semua bisa menerima hal itu. Mereka sudah memperlihatkan perjuangan dan saya sendiri ya oke-oke saja melihat penampilannya dan kita nggak boleh kecewa berlarut-larut. Sekali lagi ini saya patut untuk memberikan anjungan jempol terhadap seluruh pemain yang tampil di babak final.
Menurut Bung Ropan, saat ini biarkan pelatih Sinteyong kembali mempersiapkan skuad muda Garuda untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 di bulan depan. Dan informasi bola yang terakhir. 2 kali rugikan Timnas Indonesia U23, wasit Jepang Hiroku Kashihara menjadi sasaran supporter skuad Garuda Muda, dan hal itu tepatnya terjadi di pentas Piala AFF U23. Ya, nama Hiroku Kashihara tengah jadi sorotan usai memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam di Piala Final AFF U23 2023. Pasalnya, Hiroku Kashihara dinilai kerap memberi keputusan yang merugikan Timnas Indonesia dalam laga itu. Dalam laga final yang berlangsung di Rayong Province Stadium Thailand pada Sabtu malam kemarin, Hiroku Kashihara terlihat kerap mengabaikan pelanggaran keras yang dibuat oleh pemain Vietnam U23 kepada Timnas Indonesia. Padahal para pemain Vietnam sering mengandalkan duel fisik yang keras. Salah satunya terjadi kala Nguyen Hong Phuc menyikut keras kepala belakang pemain Timnas Indonesia U23 Haikal Al-Hafiz. Meski aksi Nguyen Hong Phuc membahayakan, wasit tidak mengganjarnya dengan kartu apapun. Laga final Piala AFF U23 2024 pun berujung dengan kekalahan Timnas Indonesia U23. Usai bermain imbang 0-0 hingga babak tambahan waktu, pasukan Sinteyong kalah dari Vietnam U23 di babak adu penalti dengan skor 5-6. Ternyata ini bukan pertama kalinya Hiroku Kashihara membuat keputusan yang merugikan Timnas Indonesia di Piala AFF. Sebelumnya, momen pertama Timnas Indonesia U23 dirugikan oleh Hiroku Kashihara terjadi di laga perdana Piala AFF U23 2023 kala melawan Malaysia U23 di fase grup. Kala itu wasit kelahiran Fukuoka, Jepang 8 April 89 tersebut bahkan memberi hadiah penalti kepada Malaysia U23. Keputusannya pun langsung menjadi sorotan karena pelanggaran yang dilakukan Timnas Indonesia tak semestinya berbuah penalti. Hasilnya Timnas Indonesia U23 akhirnya tumbang dari Malaysia dengan skor tipis 1-2. Kini sosok wasit asal Jepang itu pun menjadi sasaran supporter skuad Garuda Muda. Mereka tampak geram dan kecewa dengan sederet keputusan yang diambil sang pengadil lapangan itu kala memimpin laga Timnas Indonesia U23. Kenapa masih dipakai ya? Wasit kan kudu netral, kata salah satu akun. Atau akun lainnya yang mengatakan, sudah dari malam kemarin mikir, wasit ini belum tahu netizen plus 62. Tinggal tunggu habis pertandingan aja, ujar yang lain.